Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngajreng. Siang ini sedikit sharing berkaitan dengan pengalaman seorang ibu yang luar biasa. Untuk lebih detailnya langsung aja. Siang Bu. Siang Pak. Ya, saya punya pengalaman dengan satu membuat masakan Indonesia itu bagaimana naik peringkat, naik derajat. Dulu kan selalu orang bilang ini warteg lah, makanannya beginilah, pinggiran lah. Saya nggak mau itu, karena saya pernah ke luar negeri, saya masak masakan Indonesia, itu juga dihargain oleh orang-orang yang sebetulnya orang bule semua suka ya, apalagi orang lokal yang di luar negeri ya gitu ya. Dan kita harus mengeduket orang, ini loh masakan Indonesia tuh ternyata bisa dijual dengan nilai lebih, asal kita itu menyajikan dengan satu bentuk yang bagus, yang tradisional, yang menunjukkan konsep gitu loh. Terus tempatnya juga didesain, misalkan saya masakan Jawa, saya buat itu suasananya bener-bener Jawa banget, sehingga orang-orang tuh juga kayak bernostalgia ke itu masakan neneknya atau apa gitu loh. Jadi ya bagus banget untuk meningkatkan derajat masakan Indonesia, tidak hanya sebagai makanan tradisional. Jadi kalau bikin konsep sebuah makanan, bikin resto itu nggak asal bikin lah ya, nggak asal masakannya aja, tapi tempat pun juga dipikirkan. Oke, itu pengalaman juga buat milenial mau menjadi seorang entrepreneur. Nah, ngomong-ngomong dulu untuk ceritanya gimana sih Mbak Jingkra masuk Jakarta? Ya, Mbak Jingkra masuk Jakarta karena dulu jangan Jingkra deh, saya pakai warung Anglo aja deh. Ya, saya pakai warung Anglo, itu kan makanan spesialis Jawa kan, dan yang menjadi tempat tujuan orang-orang untuk makan masakan tradisional, dan orang juga merasa nyaman. Itu yang membuat jadi makanan saya itu juga jadi pilihan orang. Ya, siap. Tapi by the way, memang suka masak ya Bu? Bisa masak, suka masak, suka suka makan, jual juga, suka makan dan suka jual. Nah, saya nanya nih, di kaitannya dengan situasi dan kondisi sekarang kan COVID-19 ya. Kalau orang mau makan langsung di tempat, jumlah trafficnya dikurangin kan, karena jaga jarak. Nah, bagaimana sih kalau di saat situasi sekarang kita pingin bikin resto atau warung atau usaha kuliner, enaknya seperti apa sih? Kalau usaha kuliner sih masih tetap bisa jalan, masih survive ya? Survive, cuman kita juga harus pakai protokol kesehatan ya. Itu pasti. Satu hal, perlengkapan kita tuh benar-benar harus disterilkan ya. Terus nggak hanya ngomong, tapi memang benar melakukan kan? Dilakukan, disterilkan dengan mungkin pemanasan atau di ionizing atau apa. Terus personnya juga harus benar-benar ya harus menjalankan protokol kesehatan. Dan satu lagi mungkin bisa juga dengan delivery, atau ya delivery pasti berkenaan dengan satu online bisnis ya. Online bisnis. Jadi nggak hanya offline tapi online-nya pun perlu dipikirkan ya. Dan memang jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, melihat anak milenial sekarang ini, kalau Ibu lihat nih yang kuliah di luar negeri ya, dia kembali ke Jakarta. Nah, biasanya apakah dia akan melakukan bisnis ke luar negeri atau ke dalam negeri mereka itu? Kalau lihat kebanyakan. Maksudnya bisnis. Maksudnya setelah dia mencari ilmu di luar terus kembali ke Indonesia, apakah dia ada keinginan untuk stay di Indonesia untuk pengembangan atau memang dia ingin kuliah di luar? Kebanyakan mereka balik dan mereka mengembangkan bisnisnya sendiri, dan bahkan mereka kan juga seringkali juga bawa satu sistem yang cukup bagus juga. Yang dari luar negeri ilmunya bisa diambil diterapkan dengan ini di Indonesia. Sebenarnya kita pun juga bisa loh, misalkan jualan di luar negeri dengan satu standar yang bagus untuk dipasarkan di luar negeri. Jadi ya dalam kondisi apapun kita harus ready. Yang penting kita itu harus cepat berubah. Berubahnya gimana Bu maksudnya? Berubah menjadi sesuatu yang lebih berbeda dan bermanfaat. Jadi itu.
nasihat yang luar biasa. Jadi kita tetap bersyukur dan semangat. Adaptable. Jadi harus siap dalam semua kondisinya. Itu aja sedikit sharing.